Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwa ta'ati lalakum tuflihun. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan konten yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita sudah bisa sama-sama kumpul dan bersilaturahmi pastinya. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan tawasul Al-Quran khusus surah Yasin, hadiah puji juga doa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga para ahli kubur kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan tuntun ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Dan kajian kita pada kesempatan ini masih tentang hak tetangga. Ya, ini bagian kedua atau bagian terakhir dah. Nah, sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, berdasarkan kitab Tambil Gopilin, bahwa hak tetangga diantaranya ya, satu, kalau utang, utangin. Kalau nggak ngeselin. Kedua, kalau ngundang penuhi selagi nggak ada kemungkaran ya atau kemaksiatan. Ketiga, kalau sakit jenguk ya, tanya, doain atau syukur-syukur si bebawaan gitu. Keempat, kalau minta tolong khususnya yang berhubungan dengan tenaga ya, tolongin, bantuin. Yang kelimanya, kalau kena musibah itu kudunya mah dihibur, jangan malah disyukurin. Nggak ada ya. Yang keenamnya, kalau dia mendapatkan kebaikan itu ucapkan selamat, jangan malah panas dingin karena dengki. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, sekarang yang ketujuhnya, wa in mata, ketika ada tetangga yang meninggal, syahid tahu, maka ya layat. Jadi kalau memang ada tetangga yang meninggal, ya bahkan ini bukan Islam aja ya, termasuk luar Islam, karena kemarin yang menyangkut hanya hak tetangga kan itu non muslim. Keruan dah kalau memang dia itu memang orang Islam ya. Jadi ada hak tetangga, ada hak muslim. Terlebih lagi kalau memang saudara, komplit sudah. Iya hak tetangga, iya hak muslim, juga hak saudara ya. Jadi yang namanya meninggal walaupun dia orang kafir juga, itu masih ada hak tuh. Dan yang namanya tetangga itu kemarin ukurannya kan 40 rumah, depan belakang kiri kanan ya. Jadi bukan ngukur jauh dekatnya, bukan, tapi ngukur rumahnya. Selagi itu 40 rumah,
kanan kiri depan belakang itu masih disebut tetangga tuh. Jadi kalau ada yang meninggal, wayahnya tuh yang kerja juga kudunya melibur dulu. Yang dagang juga libur. Iya, kudunya masa kurang-kurangnya ya sebelum, karena dia memang kerja nggak bisa ditunda ya. Ya itu dia jenguk dulu situ, ngelayak dulu gitu ya. Iya, hibur tuh. Di samping kan biasanya suka ngamplop gitu ya. Itu baru dihibur lagi. Jadi yang namanya takziah itu sebenarnya mah ngiburnya ini. Cuma ada pakai materi tuh istilahnya ya. Yang paling penting adalah kita ngucapin seperti udahlah, memang ini mah udah kepastian, nggak bisa dipundurin, nggak bisa dipajuin ya. Udah sabar ya, sebab mau bagaimana lagi, disesalin juga nggak bakal kan ya. Ya iya, jadi sekarang mau udah tinggal kita sabarnya aja dan doain. Udah nggak usah ditangisin gitu ya. Nah, mau urusin pastinya ya. Iya. Nah, terus gimana tuh kalau seandainya suka ada yang nangis ya? Ya sekedar nangis, keluar air mata, ya bahkan dia bersuara juga, sekedar aja manusiawi lah. Ya Rasulullah juga ketika ditinggal wafat oleh putranya ya, yang namanya Ibrahim, nangis sampai sahabat itu bertanya, wah Rasulullah, kok menangis? Ya ini manusiawi, sifat Rahman, sifat kasih sayangnya ya. Yang nggak boleh itu tuh sampai nangisnya jejeritan ya, jajuakan bahasanya. Apalagi perempuan biasanya suka nggak terima tuh ya, ya bari ngejenggut-jenggut baju apa rambutnya sendiri ya tuh, bahkan ya sampai dia keluar kata-kata, kata dia kalau seandainya suami saya meninggal nanti saya apa gimana gitu tuh. Ya emang yang namanya suami itu emang yang ngasih rezeki bukan ya, yakin yang ngasih rezeki itu adalah Allah, suami juga sama rezekinya dari Allah. Ya buktinya kalau memang rezeki itu dari suami, ya nggak mungkin lah janda itu pada hidup ya. Nyatanya tetap hidup. Di situ berarti rezeki mah hakikatnya dari Allah. Bahkan lebih hebatan perempuan. Kalau ditinggal suami, biasanya dia bisa ngurusin anak. Tapi kalau laki ditinggal istrinya ya, itu kadang-kadang jarang kurus. Jarang ya. Nah, jadi itu hibur ya. Tuh yang ketujuhnya. Nah, kemudian yang kedelapannya wa in goba. Dan ketiga tetangga itu tidak ada atau pergi ya. Hafiz tahu maka jagalah tetangga itu. Maksudnya apa? Yani manzilahu baik rumahnya wa iyalahu maupun keluarganya. Jadi kalau ada tetangga nih ya yang palingnya dalam rangka apa gitu, dia perlu pergi. Apalagi kalau sampai lama ya. Itu wayanya tuh kudu perhatiin, kudu jaga. Baik itu rumahnya, ya harta tuh ya. Ya terutama keluarganya. Jangan malah ya diambil kesempatan. Umpamanya tetangga lagi pada pergi, malah dikeramasin bahasanya ya. Yang gak ada ini katanya. Wah itu suatu kezaliman nauzubillah. Jadi itu. Kemudian yang kesembilan nih, walatuzihi, jangan menyakiti tetangga bikitari kodrika ya. Ya pokoknya mah dengan bau masakan lah. Illa antah dia, kecuali ya menghadiahkan ilahi kepadanya. Ini khususnya ya, baik itu berupa kalau beli buah tuh, buahnya tuh disembunyiin. Terutama nih kalau kita masak sayur ya atau masakan lah. Ini nih yang sulitnya ini ya. Apalagi yang namanya masak ikan asin itu.
Beuh. Itu kalau digoreng ya, baunya itu wanginya ya. Ya kemana-mana itu susah itu ditutupin tuh kudunya mah. Kalau kita masak seperti itu tuh, kudunya mengasih ke tetangga. Aduh, ini nih yang repot ya. Iya, iya kalau memang dia nggak mau ngasih ya, itu wayanya. Jangan sampai tuh tetangga itu hanya nyiumnya aja gitu ya aromanya. Ya, ya kalau memang nyayur apa segala macam, yang memang dia benar-benar ya mengerti. Emang tapi ini yang ngerti juga belum tentu ya, apalagi nggak ngerti. Kudunya mah seandainya dia masak sayur ya, itu pokoknya mah udah banyakin aja kuahnya. Yang penting mah bisa ngasih ke tetangga ya. Tapi ini nih yang rada repot ya. Tuh itu yang mudah-mudahan lah kalau memang kita udah tahu mah ya bisa mengamalkannya lagi tuh kesana aja ya. Nawaruya dan diriwayatkan pi khobarin pada hadis akhoro yang lain ziyadatun suatu tambahan an hadis tisati dari yang ke-9 ini wal asyiru ya yang ke-10. Apa tuh? Alat tutila bina jangan meninggikan binaka bangunan kalian alai atas tangga illa bitoibatin kecuali dengan bagus min nafsi dari dirinya. Jadi yang ke-10-nya nih, hak tetangga yang harus dipenuhin kalau umpamanya kita ya ada rezeki, ada milik. Jadi bukan hanya sekedar ngebangun rumah, tapi ini mah rumah juga di tingkat. Ya, baik itu 2 lantai apalagi lebih mah. Itu ayahnya kalau mau gitu tuh ngebangun rumah yang tingkat itu kudunya minta izin dulu walaupun kalau menurut logika apa urusannya ya? Ya duit-duit kita ya. Iya. Tapi dalam hal Islam itu diatur walaupun itu duit-duit kita apa-apa kita ya. Tetap itu wayahnya kalau mau ngebangun sampai ngelebihin daripada rumah tetangga karena di tingkat apalagi sampai 3 lantai ya. Itu wayahnya minta izin. Nah, kenapa? Karena iya memang kalau dari ini nggak ganggu ya. Tapi kan gara-gara rumahnya itu tinggi, ntar kan angin bisa kalingan gitu ya. Jadi nggak dapat angin itu tetangga. Antara kan kalau sama-sama kan dia bisa kebagian. Tapi kalau karena tinggi mah itu kan kalingan angin. Jadi kesimpulannya mestinya dia dapat angin jadi enggak. Nah, itulah kezalimannya. Makanya saya juga waktu ngebangun rumah tuh ya, itu ngomong ke tetangga. Ini mohon ridho ikhlasnya ya. Karena mau ngebangun rumah di tingkat nih ya. Pokoknya mah mohonlah ridho ikhlasnya ya. Ya sebenarnya mah tetangga juga nggak bakalan ngelarang gitu ya. Ya karena menurut dia juga ya itu mah terserah gitu ya. Tapi kan kita dalam beradab ini harus minta izin gitu ya. Harus ngomong ada bahasanya gitunya. Nah itulah tadi yang bahasanya kita harus ada kata-kata gitu ya. Supaya tetangga ini nggak merasa nggak dihargain begitulah. Menjadi itulah. Jadi itu kalau kita sudah bisa memenuhi hak tetangga seperti yang sudah disebutkan itu, walaupun istilahnya kita ini ibadahnya sekedar aja, khususnya yang hanya yang wajib gitu ya, itu insya Allah ada harapan masuk surga. Karena nih pernah ya, ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana sahabat Abi Hurairah berkata nih kepada Rasulullah SAW. Jadi ini pernah ya ada seorang khususnya sahabat Abu Hurairah ini mengadukan perihal tentang seorang perempuan nih. Emang biasanya yang suka nyakit ini suka banyak ngomong itu suka ngomongin itu kan perempuan ya. Jadi ada seorang perempuan dia itu rajin sholat, bukan yang wajib aja. Sholat malam itu nggak pernah ketinggalan. Tahajud loh selesai ya. Malamnya sholat tahajud, siangnya itu setiap hari puasa.
Ada nggak kira-kira? Kayaknya susah ya. Ini bukan Senin Kamis lagi, setiap hari. Malamnya juga nggak pernah absen. Pokoknya mak, ya sholat. Ini mah udah lebih daripada sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu mah udah pasti ya. Terus puasa juga Ramadan, ya udah pasti. Jadi ini mah di samping sholat 5 waktu aktif, ya juga sholat malamnya nggak pernah ketinggalan. Kemudian puasa Ramadan juga itu karena wajib ya, selalu dikerjakan. Ternyata ini mah puasa setiap hari juga itu dia bisa ya. Itu begitu. Tapi sayangnya nih, seorang perempuan tersebut itu lisannya suka nyakitin tetangga nih ya. Gitu ya. Iya, suka kadang-kadang. Makanya di sini disebutinnya perempuan. Kenapa? Karena biasanya perempuan mah ini dari kata-katanya itu ya. Akhirnya begitu diadukan kepada Rasulullah, bagaimana tuh seorang tetangga yang kayak begitu. Dia rajin ibadah, bukanlah yang wajib, yang sunnah juga gitu ya. Baik puasanya maupun sholatnya. Ternyata kata Rasulullah, walaupun dia rajin ibadah, jangankan yang wajib, yang sunnah juga kerjakan, baik puasa maupun sholatnya, itu tetap masuk neraka. Tuh. Padahal dia rajin ibadah ya. Nah tapi nih ketika Rasulullah itu diajukan tentang sebaliknya Mbak ya. Ada seorang perempuan nih. Dia mah ya ibadah juga, sholatnya khususnya ya. Itu hanya yang wajib aja. Enggak sholat sunnah enggak dia mah. Apalagi sholat malam aja berat ya. Terus puasa juga enggak, dia mah enggak nyampe Senin Kamis juga enggak dikerjain. Apalagi setiap hari mah. Hanya Ramadan ya. Tapi nih ya, dia mah orangnya sama tetangga itu aku rukun, bahkan sering ngasih, walaupun istilahnya sepele ya. Jadi dalam hadis itu diibaratkan hanya ya secuil keju lah gitu bahasanya ya. Nah begitu, yang jelas dia nggak nyakitin tetangga, malah walaupun sepele dia tetap berbuat baik. Itu bagaimana? Kata Rasulullah, tuh yang kayak gitulah yang masuk surga. Jadi di sini bukan diukur daripada dia secara sendiri rajin ibadah, enggaknya ya. Iya, tapi sejauh mana dia ini bisa menjaga hak tetangga gitu ya, supaya jangan sakit hati gitu. Ini banyak nih ya. Kadang-kadang dia orangnya mah rajin ibadah, tapi sama tetangga ribut mulu, sama tetangga nyakitin mulu. Nah itu nggak akur lah gitu ya. Nauzubillah tuh. Tapi sebaliknya, yang dia itunya sholatnya hanya yang wajib aja, puasanya juga begitu, tapi karena akur, itulah yang bagusnya sih, idealnya gitu ya. Ya dia rajin ibadah, jadi di samping yang wajib juga sunnahnya ya, baik itu puasanya maupun sholatnya, juga sama tetangga akur, udah mantap itu mudah. Yang paling jelek lagi, udahnya nggak ibadah, yang ada nyakitin tetangga mulu, ngakur. Wah itu mudah ya, udah sampah itu. Tuh, jadi itulah ya tentang hak-hak tetangga yang harus dipenuhi. Itu atas, sekali lagi referensinya ada di kitab Tanbil Gopilin. Nah untuk sebagai Al-Qur'annya di dalam ayat disebutkan itu, kalau ada dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bisyai'a wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wal jari jil qurba wal jari bil janbi. Nah yang jelas itu kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, khususnya ya di situ ada tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh. Nah kalau tetangga yang dekat itu maksudnya mah yang saudara.
Sedangkan yang jauh, yang bukan saudara, yang jelas, mau itu saudara, mau bukan, bahkan walaupun orang kafir sekalipun tadi ya, selagi dia itu benar-benar akur, nggak merangi kita, nggak musuhi kita, nah itu tetap harus dijaga gitu ya. Iya, di apa namanya? Kita penuhi hak sebagaimana tetangga gitu ya. Yang intinya mah jangan coba-coba untuk nyakitinnya. Ya justru harus sebaliknya ya, berbuat baik. Jadi ya sebagai ininya, kalau memang belum bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk ya. Tuh, jadi kalau itu bahasa ininya mah apa? Draw ya. Dia memang nggak dapat pahala, tapi nggak dapat dosa, gitu ya. Jadi kalau memang belum bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk. Ya, syukur-syukur sih idealnya dia berbuat baik, apa? Terus nggak nyakitin gitu ya. Nah itu yang bagusnya. Nah, mungkin itulah mungkin eh, kajian tentang hak tetangga yang harus kita penuhi, dan ini memang sangat diperlukan dalam bermasyarakat khususnya supaya tercipta lingkungan yang harmonis gitu ya. Ya sebab kita walaupun kaya bagaimana, serba serba ada, kalau memang ada tetangga itu sama kita nggak senang, kayaknya kacau juga gitu ya, gitu nggak enak juga gitu ya, gitu. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.